Di dalam buku ini tuh diceritakan tentang seseorang yang meminta jodoh dan halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Hari ini aku kembali ingin merekomendasikan ke kalian buku-buku yang mungkin bisa jadi bacaan kalian nanti. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Oke, jadi di video kali ini tuh aku akan merekomendasikan buku-buku, tapi mungkin sedikit berbeda karena buku-buku ini itu adalah novel-novel Islami atau buku-buku Islami, dan mungkin di antara beberapa buku ini mungkin sudah kalian baca, tapi aku still want to share with you. Aku akan merekomendasikan buku-buku ini itu ke kalian. Oke, jadi buku yang pertama adalah buku dari Habibur Rahman El-Shirazi, judulnya Ayat-Ayat Cinta. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang pelajar asal Indonesia yang kuliah di Kairo, Mesir. Nah, di sana ini Fahri namanya menjalani kehidupan sebagai pelajar yang disukai banyak wanita, termasuk tetangganya sendiri. Nah, sampai pada akhirnya Fahri ini menikah dengan perempuan yang bernama Aisyah. Nah, tidak sampai di situ, ia mengalami fitnah yang kejam sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Ini itu mungkin lebih ke tentang pernikahan dan lebih kontennya dewasa gitu, dan ini cukup sedih dan mengharu biru menurut aku. Buku yang kedua sama karya Habibur Rahman El-Shirazi, judulnya Ketika Cinta Bertasbih. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda asal Indonesia yang bernama Khairul Azam yang menempuh kuliah di Kairo. Kisah Azam ini tidak sampai di sini, ia bertemu dengan seorang perempuan salehah bernama Ana Altafunnisa. Nah, jadi singkat cerita, Azam ini tuh jatuh cinta dengan Ana. Tapi sayangnya Ana ini menerima pinangan lelaki lain, yaitu sahabat Azam sendiri gitu, yang namanya Furqan. Nah, di sini tuh konfliknya sudah naik turun, dan menurut aku buku ini itu konfliknya gregetan gitu, dan ada sedihnya juga, ada bahagianya juga deh. Buku yang ketiga judulnya 400 Kebiasaan Keliru Dalam Hidup Muslim, karya Abdillah Firmanza Hasan. Jadi buku ini tuh sedikit berbeda karena genre dari buku ini adalah non-fiksi, dan dimana buku ini tuh membahas tentang amalan-amalan Rasulullah SAW yang diajarkan gitu. Dalam buku ini dikupas beragam kekeliruan yang biasa dilakukan kaum muslimin dalam kaitannya dengan adab, akhlak, akidah, ibadah mahdah, serta amalan yang menyangkut muamalah. Jadi kalau misalkan kalian suka buku-buku Islam yang non-fiksi, buku ini bisa menjadi rekomendasi. Buku yang keempat judulnya Sabar Tanpa Batas, karya M. Nur Roziki. Jadi buku ini tuh terbilang buku yang bergenre non-fiksi juga, sama buku yang sebelumnya, dimana dalam buku ini tuh banyak mengulas tentang arti kesabaran dan menyadarkan kita bahwa sabar tidak punya batas. Jadi buku ini juga itu dijadikan motivasi sehari-hari agar kita lebih bisa mengendalikan emosi dan sabar gitu. Juga menghilangkan persepsi yang kata orang itu kesabaran saya sudah habis gitu. Jadi mungkin lebih ke tentang motivasi diri gitu. Jadi kalau misalkan kalian baca, silahkan baca buku ini. Buku yang kelima judulnya Hafalan Salat Delisa, karya Telie. Nah, bukunya ini mungkin sudah booming ya waktu dulu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang bernama Delisa. Jadi Delisa ini adalah seorang gadis kecil yang tinggal di Lokna, sebuah desa kecil yang ada di tepi pantai Aceh gitu. Ia adalah anak bungsu dan memiliki 3 kakak, yakni Fatimah, Aisyah, dan Zahra. Nah, pada suatu hari ibu Delisa bersiap mengantar Delisa untuk ujian praktik salat, hingga pada akhirnya terjadi gempa dan disusul tsunami yang mengakibatkan semua orang menyelamatkan diri gitu. Tidak terkecuali Delisa yang masih tetap fokus dengan praktek salatnya dan meneruskan hafalannya. Ini lebih ke mungkin agak ada unsur kisah nyatanya, karena dulu kan ada musibah yang besar banget gitu kan, ada tsunami yang besar di Aceh, dan Terelia mungkin terinspirasi dari situ, akhirnya dibuatlah buku ini. Dan buku ini tuh menurut aku haru banget dan sedih banget. Buku yang keenam judulnya Negeri 5 Menara, karya Ahmad Fuadi. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang Alif, seorang anak laki-laki yang punya segudang impian. Ia begitu mendambakan masuk SMA umum dan kuliah di ITB.
Tapi sayangnya kedua orang tuanya ingin Alif masuk ke dalam pesantren. Akhirnya dengan berat hati Alif menuruti keinginan kedua orang tuanya dan menjalani hari-hari di dalam pesantren yang bernama Pesantren Madani. Ini itu bukunya kisah nyata gitu kayaknya kalau nggak salah ya, karena penulisnya sendiri itu memang berbasic di pesantren. Dan aku sudah mengikuti buku ini tuh sudah dari lama, dan aku excited banget untuk baca buku ini dan suka gitu dengan buku ini. Buku yang ketujuh judulnya Kita Pernah Salah, karya Fubak dan Arya Sinta. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan pendosa yang selalu lalai dalam menjalankan ibadah agama. Pada suatu hari, ia pun dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapannya, seseorang yang selalu ia panjatkan dalam doanya. Mungkin ini novel untuk jomblo-jombloan gitu, karena di dalam buku ini tuh diceritakan tentang seseorang yang meminta jodoh dan meminta dimudahkan jodohnya dalam sebuah doa, dan mereka dipertemukan kayak gitu. Novel yang ke-8 judulnya Adele, Cinta dari Masa Lalu, karya El Salman Ayashi RZ. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang Sekau Jackson, seorang lelaki berkulit sawo matang, bertubuh kurus, tinggi, namun ia adalah lelaki yang sangat biasa, bekerja sebagai seorang pencuci piring, dan masalahnya ia merupakan seseorang yang berkulit hitam dan beragama Islam. Nah, dua hal yang menyebabkan ia diperlakukan tak adil di tanah Amerika. Dan di satu sisi Adele, seorang gadis kecil berwajah manis berkulit hitam, dan Adele ini sering berbaring tak berdaya disebabkan leukemia yang dideritanya, dan hanya bisa diselamatkan jika mendapatkan transfer sumsum tulang belakang. Cukup menarik buku ini karena ini tuh lebih mengisahkan tentang kaum minoritas gitu di luar sana. Novel ke-9 judulnya Kekasih Impian, karya Wardah Maulina. Jadi buku ini itu menceritakan tentang seseorang yang saling mengagumi lewat unggahan, lalu dengan kekuatan doa Tuhan memberikan jalan takdir yang mereka dambakan. Mungkin 11-12 sama novel yang sebelumnya aku sebutkan. Dan novel ini itu menceritakan tentang dia mengunggah sebuah kata-kata mutiara, dan akhirnya kepincut gitu, wah penasaran dengan yang posting ini siapa, lalu berdoa kepada Allah untuk dipermudah segala urusannya, akhirnya mereka dipertemukan seperti itu. Jadi kalau kalian tertarik membaca buku ini, silakan. Buku yang ke-10 judulnya #Mewakili Perasaanmu, karya Handi Bone. Jadi buku ini itu banyak mengulik tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya standar kemuliaan bukanlah harta atau juga tahta, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini mungkin lebih ke prosa dan non-fiksi gitu, lebih ke motivasi diri dan bagaimana menjalani hari-hari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kalian ingin istiqomah atau mungkin sedang berhijrah, mungkin bisa baca buku ini. Oke people, itu dia beberapa buku yang aku rekomendasikan ke kalian, buku-buku Islami, dan buku-buku ini itu pantas banget untuk kalian baca. Dan sampai sini video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.